Oke guys, welcome back to Kira's channel. Oke, jadi untuk mengisi waktu luang sebelum tidur, kita buat apa ya? Kita buat video sedikit tentang sequence diagram. Ini kemarin sebenarnya iseng-iseng doang bikin sequence diagram buat belajar aja. Nah, di sini gue akan jelasin apa ya, sequence diagram yang gue bikin ini dan maksudnya apa gitu. Oke, jadi kalau kalian misalnya yang masih kuliah, oke, misalnya yang masih kuliah itu pasti disuruh bikin yang namanya UML kalau nggak salah. Jadi yang masuk khususnya kalau apa ya namanya penjurusannya ke perancangan perangkat lunak. Nanti kalian harus deskripsi itu biasanya disuruh bikin UML lah, diagram UML. Nah, dari diagram UML itu ada yang namanya sequence diagram. Nah, di sini kita akan jelasin sedikit tentang sequence diagram yang gue bikin. Ya mungkin ini adalah pemahaman gue tentang sequence diagram. Ya mungkin ada salah dalam memahami ya, mungkin acuan yang pernah dibaca dan dipelajarin. Jadi kalau misalnya ada kesalahan atau ada kayak pemahaman yang berbeda dari bagaimana pembuatan sequence diagram di sini, nanti silakan kalian koreksi dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Oke guys, jadi ini sequence diagram yang gua bikin uh, untuk apa ya, uh, framework dengan desain MPC, dengan arsitektur MPC. Nah, kalau kalian pernah menggunakan apa ya, arsitektur, bukan arsitektur ya, arsitektur, iya diagram, ya arsitektur kayak MPC itu ya. MPC contohnya itu kayak Laravel. Laravel itu menggunakan desain MPC, yaitu ada M2 dari model. Mana model? Sini ada model nggak ya? Ya, ini modelnya. Kemudian P itu untuk kelas yang bertugas mengurusin tampilan. Kemudian controller itu yang bertugas untuk melakukan controller apa ya, request. Saya sebut gitu aja. Jadi, nah ini desain MPC-nya ya kurang lebih seperti ini yang saya bikin. Nah, ini sebenarnya sequence diagram yang uh, apa ya, dasar dari desain MPC. Kalau kurang lebih kalau misalnya MPC itu dibikin sequence diagramnya ya kurang lebih seperti ini. Tapi ini bukan sequence diagram untuk satu kali proses ya. Jadi saya buat umum aja gitu. Misalnya kalau di di web itu kan banyak ada yang namanya apa ya, service lah ya, service misalnya kayak service update data, ada tampil data, ada delete data, dan apa lagi, dan banyaklah service. Misalnya kalau kita misalnya ada table user, berarti minimal biasanya kalau misalnya cuma ada satu aplikasi nih mengurusin cuma data user aja, minimal itu datanya itu ada empat, bukan data, service ada empat itu. Ya ada untuk service untuk menampilkan data, kemudian ada service untuk view data, update data, dan delete data, atau istilah umumnya biasanya CRUD. Oke. Nah, sebenarnya tiap service itu kayak kita melakukan update. Nah, itu bisa dibikin sequence diagramnya. Jadi untuk masing-masing service itu ada satu sequence diagram tersendiri. Nah, tapi karena saya buat umum aja, karena ngambil desain umum MPC-nya, jadi saya bikin ini bukan untuk sequence diagram untuk masing-masing kayak satu proses atau satu service seperti itu. Jadi biar kelihatan diagram MPC itu gimana, lebih mudah kalau misalnya
digambarkan dengan sequence diagram. Oke, jadi kita pengenalan dulu. Gua bakal jelasin sedikit sequence diagram yang gua bikin. Ini maksudnya apa? Misalnya, oke. Jadi ini ada yang namanya di sini ada yang namanya kelas dan objek, atau objek itu ada nama lainnya adalah instansi. Jadi ini ada pengguna nanti, kemudian ada web server. Jadi kalau misalnya aplikasi itu aplikasi client server, jadi itu nanti setiap request itu pasti akan di apa ya? Kita itu pasti akan mengakses server. Misalnya anggaplah kita ingin apa ya? Kayak ada satu web aplikasi, misalnya ada service untuk menampilkan data pengguna. Jadi ketika kita uh, ingin melihat data pengguna, maka kita mengklik link. Nah, ketika mengklik link itu, maka sebenarnya kita itu mengunjungi server. Nah, server nanti akan melakukan parsing dari link yang dikunjungin tadi, kemudian masuk ke 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 apa ya? Dari parsing nanti baru meng-create app, biasanya seperti itu. Tapi ini tergantung desain dari aplikasi tersebut. Kalau desain yang sekarang itu yang banyak itu, jadi ketika kita mengunjungi aplikasi itu nanti masuknya pasti ke satu file, biasanya satu indeks. Nah, tapi di pemrograman juga bisa ke banyak file. Jadi misalnya kita membuat tampil data user. Nah, tampil data user tadi itu bisa kita masuk ke file tampil data user. Kemudian ketika kita melakukan update data user, itu bisa kita juga bikin mengakses web server nanti mengakses file update data user. Bisa seperti itu, tapi desain yang sekarang yang banyak itu biasanya dimasukkan semua ke file index. Jadi setiap setiap kita mengklik link dari aplikasi itu biasanya langsung ditujukan ke file index. Kemudian web server melakukan parsing di indeks, nanti kita melakukan parsing URL yang dikunjungin tadi, kemudian baru nanti ketemu diakses controller mana, kemudian method apa yang ingin dikunjungin. Oke, jadi oke, kita ini agak meluas sedikit, jadi kita akan lanjutkan yang di atasnya dulu, ya berupa kelas dan instansi. Jadi sebenarnya untuk pembuatan sequence diagram itu juga tergantung referensi. Gue udah lupa referensinya waktu itu, banyak, ada yang pakai bunder-bunderan, ada yang pakai kayak gini. Ini misalnya di kanan ini ada titik 2 tengah-tengahnya. Nah, titik 2 ini, atau yang ini aja contoh, misalnya ini. Nah, ini yang di kanan ini logger itu merupakan kelasnya. Jadi sedangkan yang di sebelah kiri ini merupakan instansi dari loggernya nanti. Jadi bisa aja nih kalau kita bikin sequence diagram, jadi logger ada 2, tapi objeknya di sini beda gitu. Ada logger 1, ada logger 2, atau bisa juga kita bikin satu kelas dalam mengakses aplikasi. Misalnya satu proses, satu siklus itu cuman membuat satu instansi dari kelas logger, tergantung desain yang diinginkan. Oke, jadi di sini yang gue bikin ini di sini ada satu objek namanya user. Ini pengguna lah ya, saya buat user app aja.
instansinya adalah Sony. Misalnya ya yang mengakses menggunakan web tersebut adalah Sony. Jadi Sony merupakan objeknya. Ini user app ini bahwa ini menyatakan kelas. Kelas itu kayak apa, blueprint dari suatu objek nanti. Oke, jadi ini ada web server, kemudian web server ini jadi kalau kita mengakses aplikasi itu kita kan mengklik link. Nah, link ini itu pasti masuk ke web servernya, ke web server. Nah, web server nanti di apa ya, kayak melakukan parsing ya, mungkin kemudian mengunjungin file yang dituju, indeks ya, tergantung link ya. Jadi indeks. Nah, ini file. Nah, di dalam file nanti inilah ada codingan-codingan semua tuh. Kayak codingan utama itu ya di application. Jadi kita membuat objek dari, ini kita buat app aja nih. App application. Objeknya application. Jadi ya desainnya bisa kita buat objek dari kelas application. Oke. Habis itu ada lagi namanya logger. Nah, logger ini kita jadi berdasarkan pengalaman. Jadi kalau nggak ada logger, kadang kan ketika apa ya, kayak developmentnya itu intensitasnya sangat tinggi, jadi orangnya banyak. eh, Kalau ada isu, kalau nggak ada logger itu benar-benar pusing, benar-benar pusing. Jadi kadang ada isu, kita butuh log lah untuk kayak sebagai data lah untuk apa ya, melakukan tracing isu. Jadi ya kita bisa gunakan ini. Oke, jadi gua tahu pernah sedikit menggunakan Laravel, tapi kalau misalnya Laravel desainnya MVC-nya ya nggak bakal, loggernya kalau nggak salah itu nggak bakal di sini. Loggernya itu mungkin dalam run sebelum mengexecute controller method dan setelah mengexecute control method. Jadi untuk Laravel sendiri saya pernah gunakan, tapi saya tidak terlalu menelusurin gimana proses secara keseluruhan dari indeks, kemudian app, kemudian sequence diagram lah. Tapi kalau untuk penggunaan biasanya langsung dari controller, misalnya kayak ada controller, kita langsung ngedit-ngedit di dalam controller atau di dalam method di controller yang diakses, seperti itu. Jadi, nah, kalau desain MVC yang jelas harus ada itu controller, kemudian model dan view. Nah, oke, di sini ada controllernya, kemudian ada view-nya, kemudian juga ada modelnya. Nah, model ini kayak yang bertugas ketika kita bisa aja sebenarnya mau di codingan ya, kita bisa melakukan dari controller, kita bisa langsung execute langsung akses database atau table menggunakan query tanpa menggunakan kelas. Tapi karena desainnya MVC, ya berarti ada 3. Jadi controller nggak bisa langsung ke DB. Jadi controller ketika ingin mendapatkan data, mengakses DB, maka dia harus memanggil method di model. Oke. Nah, kemudian di sini ada 2 model. Nah, sebenarnya di desain apa ya? Di desain MVC itu kita di desain MVC itu kita bisa saja membuat satu apa ya, model. Dari model ini langsung mengakses DB. Mana ini contoh mengakses DB di sini. Dari controller DB log, ini log model, ini table model. Nah, mengakses DB langsung
Gimana tadi? Dari controller bisa mengakses langsung mengakses DB. Tapi karena desainnya MPC, maka kita diharuskan untuk melalui kelas model. Jadi kita harus membuat objek dari kelas model, kemudian uh, baru nanti kelas objek dari kelas model ini yang akan mengakses DB. Nah, di sini DB. Nah, gua sebenarnya ditambahin extend di sini. Sebenarnya gua males bikin lagi kayak ada DB controller model lah ini, DB controller model. Kemudian ada satu lagi di sini sebenarnya table model. Nah, kenapa gue extend table model? Jadi table model itu kayak kita misalnya ada 100 table di dalam DB. Nah, dalam DB berarti kita akan ada 100 table model di situ. Nah, table model ini method-methodnya ya yang method CRUD gitu. Ada yang melakukan select data, ada yang melakukan insert data, update data, dan delete data untuk jadi terasosiasi dengan nama dengan table-tablenya. Nah, table-table dalam database ya untuk penamaan bisa disesuaikan aja dengan nama-nama di dalam database. Nah, sedangkan setiap controller nanti memiliki model sendiri. Misalnya kita ada controller user, misalnya user controller. Kita bikin berarti modelnya itu misalnya user controller model atau user model seperti itu. Disesuaikan aja, dibuat polanya dibuat aja. Nah, dari model controller itu nanti mengakses apa ya? Mengakses di extend ke sini. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan select ke satu table, kita bisa langsung menggunakan method dari table model. Karena kalau dia extend, berarti kita kan bisa menggunakan method-method di table model itu. Kemudian kalau misalnya query-nya kompleks, kalian bisa bikin ya apa ya kayak method sendiri untuk kayak join gitu, join table 1 dan table 2 karena mungkin controller ini bisa kompleks lah ya untuk masuk database. Bisa jadi nanti dalam satu controller itu ada kebutuhan untuk mengakses banyak table, kayak dia harus join ke table ini gitu. Jadi kalau sudah ada kebutuhan join, jadi kita bisa bikin query sendiri di controller model ini. Nah, kemudian dari controller model ini ya table model. Jadi table model, control model bisa mengakses, ada method yang bisa mengakses langsung DB SQL. Kemudian di table model yang apa ya kayak mengikutin jumlah nama dari table itu ada method-methodnya sendiri. Oke, jadi di sini bisa dipisah. Ini agak males bikinnya dipisah, jadi langsung di extend table model. Ini saya jelasin aja seperti itu. Oke, jadi nah sedangkan apa ya? Kalau misalnya kalian menggunakan framework yang sudah ada, kalian nggak bikin sendiri desainnya, ya ikutin aja desain dari framework tersebut gitu. Biasanya kalau sekarang istilahnya itu untuk akses ke database itu menggunakan ORM kalau nggak salah. Jadi setiap framework yang terbaru saat ini kayak Laravel itu sudah support ORM. Jadi kita bisa melakukan menggunakan ORM yang sudah disediakan framework yang kita gunakan. Oke. Jadi kenapa saya buat DB SQL kemudian no DB SQL? Nah, sengaja di sini untuk log itu saya bikin desainnya nanti kalau log itu nanti ada database sendiri untuk log, untuk untuk mencatat request data apa aja yang masuk gitu.
data requestnya atau payload lah, kemudian respon apa aja yang uh, yang dihasilkan ketika mengakses metode-metodenya dipisahkan ya karena biar nggak mengganggu DB utama itu. Jadi ketika kita pengen ngelepas lognya ya udah lepas aja di sini. Mudah untuk menonaktifkan log, bisa tinggal di komen di codingan di sini. Maka log-log di sini juga tidak akan mencatat dan tidak ada hubungan dengan DB utama itu. Kemudian ketika kita mengakses data log juga tidak akan mengganggu performance dari melakukan pencarian data atau mengupdate data yang berhubungan dengan data log, itu juga nggak akan mengganggu result dari DB utama kita. Oke, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kelas yang 11 kelas atau objek yang saya bikin di sequence diagram. Oke guys, nah kenapa ketika user melakukan kunjungan, maka user itu ini menyatakan life cycle atau siklus hidup dari suatu objek tersebut. Misalnya user mengunjungin, user mengunjungin sebuah sebuah website untuk menampilkan halaman data user, data pengguna. Misalnya Sony mengunjungi website untuk menampilkan halaman data pengguna, maka dia mengunjungi web server kemudian menangani ini sampai selesai. Jadi life cycle-nya sampai selesai, web server memberikan respon. Jadi web server Sony mengunjungi websitenya, kemudian web servernya mengexecute file indexnya, kemudian di file index itu codingan kita di execute lah ya, sesuai dengan yang di sini. Nah, untuk method-methodnya ini logger. Jadi sebelum menjalankan aplikasi utama, sengaja saya bikin loggernya itu paling atas. Sengaja paling atas. Sebenarnya ya kalau misalnya kita menggunakan kayak menggunakan framework yang sudah ada, mungkin log itu kalau nggak salah itu nggak di atas ini, bisa yang jelas itu kayaknya di dalam method run ini. Jadi ya kemungkinan bisa di sebelum mengakses controller method, atau bisa aja di setelah mengakses control method. Saya nggak tahu lah, yang jelas kayaknya nggak ada di atas ini. Nah, di sini desainnya sengaja saya taruh di sini. Kalau orang ngodingnya banyak itu kadang kan tuh suka ngubah semaunya gitu. Jadi sengaja log paling itu ditaruh paling awal, jadi biar mudah kayak pahamin, oh ini emang buat log gitu, emang buat log, jadi nggak bakal di otak-atik di atasnya lagi, nggak bakal buat codingan di atas lagi gitu. Jadi sengaja dibuat di paling awal. Ini dari index, file index. Kemudian ini kalau misalnya dibuat codingan nanti di dalam index ini, index file kurang lebih kayak jadi new logger sama dengan new logger. Oke, kita bikin notepad aja. Notepad. Ini kalau misalnya dibikin codingannya, desain sequence ini dibikin codingannya harusnya seperti ini. Logger sama dengan new logger. Ya, ini untuk kalau namanya kelas kan biasanya ada parameter lah ya, ada parameter inputannya di sini. Tapi di sini sengaja nggak saya detailkan lah ya apa aja yang harus diinput. Ini cuman untuk menggambarkan sequence diagram MPC yang paling sederhana, Jadi ya kurang lebih seperti ini. New index, ini file index, maka di dalam kodenya nanti logger sama dengan new logger. Ini sengaja saya bikin
objeknya udah saya tentukan juga bahwa objeknya logger. Jadi kalau mau dibikin sequence diagramnya seperti ini, maka nanti di sequence diagramnya ya harus ngikutin seperti ini. Jadi logger, new logger. Kalau kalian bikinnya kayak logger, new logger, ya nggak sesuai dengan desain dari sequence diagramnya. Jadi sesuaikan, ini adalah logger instansinya di kiri, dan sebelah kanan ini adalah kelasnya. Di codingannya seperti ini, logger sama dengan new logger. Kemudian baru nanti ini dari index mengakses log start app. Berarti dan nanti logger sama dengan mengakses nih, ada akses nih, log start app request. Nah, kayak gini. Enggak. Responnya apa itu? Responnya adalah log start app request status. Nah, ini adalah objek responnya. Kita memanggil apa ya? Memanggil method dari log up app gimana sih gedein? Log app request. Nah, jadi dari desain sequence diagram kita bisa apa ya, instruksi untuk decodingan itu sudah sangat jelas ya. Jadi yang nggak bisa dibuat loge yang nggak sesuai dengan desainnya. Jadi desain dengan codingan yaitu harus sesuai. Ini kan desain itu kan untuk instruksi untuk nanti ke codingan. Jadi jangan sampai desainnya seperti ini kita nggak ikutin. Kalau emang desainnya seperti ini, maka kita harus mengikuti desain. Jadi ya seperti ini harusnya codingannya. Nah, log start app request status. Nah, di sini bebas nih kalian, nggak, tapi nanti untuk inputannya nggak didefinisiin. Berarti kalau log start app request status itu bisa aja kalian bikin nggak ada apa-apa, sedangkan log start app request status ini ya status kayak apa ya, valid or sukses aja bisa kayak gitu, tapi nanti variabelnya dibikin seperti ini. Oke, udah jelas. Nah, di dari logger kemudian menjalankan log start app request status. Log start app request status ini dia juga di dalam codingan ini. Berarti ada kurang lebih gini diisi-isi dari kelas logger ya. Kelas logger misalnya. Gimana bikin kelas? Lupa gue bikin kelas. Ya, kayak gitu. Berarti ada minimal ada method ini. Gak bisa dibikin spasi ele. Oke, kita bikin ini aja di Notepad++. Buat new file aja sih. Gimana sih? Banyak amat simpanan data di sini. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kita mau bikin kelas logger mengikuti instruksi dari desain sequence diagram ya. Jadi harus ada nanti namanya class logger. Nah, di sini harus ada yang namanya method ya. Methodnya log start app, karena kita memanggil log start app request. Berarti public ini kalau codingan PHP saya lupa kalau nggak salah kayak gini. Function public function log start app. Oh, itu enggak, log start app request. Kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ya di dalam kelas logger ya harus ada codingan seperti ini. Nah, di dalam apa ya, method
log startup request, nanti dia akan ada yang namanya memanggil DB log model. Nah, berarti dia nanti bikinnya ada new DB log model sama dengan new DB log model. Nah, kurang lebih kayak gini ya. DB log model ini ya, ini untuk parameter-parameter tidak saya buat detail. Jadi biar bisa apa ya, kayak kita nggak terlalu spesifik lah ya. Jadi masih bisa dikasih ruang untuk melakukan apa ya, melakukan biar ada bebas untuk menambahkan parameternya. Jadi DB log model kemudian sama dengan new log model. Setelah itu di DB log model itu oh, dia manggil DB log model, kemudian DB log model sama dengan insert log status, insert log status sama dengan DB log model. Nah, DB log model, DB log model, kemudian DB log model. Ini kelas. Salah. DB log model insert log status, insert log status. Ini metodnya, ini enggak. Nah, gimana codingan di ini? Kita waktu logger memanggil memanggil apa namanya? Ya, memanggil DB log model, berarti di sini harus ada yang namanya import atau apa ya? Itu using ini tergantung kita naruh untuk apa ya, bukan foldering lah ya, atau filenya ditaruh di mana itu nggak ditentukan, berarti kita bebas untuk naruhnya. Misalnya kita anggap aja ada table di model, kemudian di DB ini, kemudian filenya sesuai dengan nama kelasnya. Jadi kita bikin di sini aja langsung DB log model, kelasnya DB log model DB log model. Nah, DB log kelasnya sesuai dengan apa nama di folder ini. Berarti filenya kelas ini namanya filenya DB log model, kemudian ditaruh di dalam folder model. Oke, berarti DB log model using. Oke, di sini berarti karena kita import DB log model, kelas DB log model, maka kita bisa membuat new model DB log model, insert log status DB log model seperti ini. Ini status. Nah, di sini nggak dijelaskan lagi untuk return. Berarti returnnya log app request ini mana? Log app request. Kita manggil ini log app request. Returnnya datanya log start app request status. Return insert log status. Insert log status ini sama dengan atau bisa kayak gini, karena dibuat returnnya log start app status, maka ininya seperti ini. Insert log status, kemudian insert log log
start app request status sama dengan ini log. Oke, jadi salah. Kemudian insert log app status ini di sini. Oke, jadi codingan seperti ini, kemudian insert log app status seperti ini. Jadi insert log status itu sama dengan log app status, codingannya seperti ini. Nah, gimana di codingan di DB log modelnya? Oke, berarti nanti ini saya bikin di sini aja karena nanti ada yang namanya, berarti ada codingan satu lagi nih. Nah, ini codingannya di file yang lain, untuk jadi satu file itu satu kelas. Jadi kelas yang ini di file yang lain ya. Ini di file terpisah. Jadi pisah. Kita bikin seperti ini aja. Ini di file terpisah. Nah, untuk kelas modelnya itu berarti kelas mana? Insert log app status, berarti DB log model. DB log model. Oke. Public function insert into log. Berarti karena dia dipanggil itu insert log status, berarti ada function insert log status. Insert log status nanti balikannya insert log status. Berarti kurang lebih ke ini kan, query sama dengan insert into, misalnya lognya itu kita ngelognya ke ini, nggak dibikin apa? Insert into log. Di sini nanti codingannya untuk insert into log. Berarti kita bikin aja, nggak ditentuin tabelnya apa. Jadi kita bisa bebas. Kita buat aja table log gitu. Bisa into log, insert into log, values. Kurang lebih kayak gini. Misalnya ada apa ya, yang di log itu biasanya waktu request time, misalnya time insert start request time, kemudian request time lah. Oke, untuk log atau param request atau parameter request bisa kita buat sini. Berarti di sini inputannya ada request time, kemudian parameter request, insert into log, status value-nya ini nama table. Oke. Request time, parameter request, values values ini. Oke, jadi udah kelihatan. Kemudian apa ya kalau codingan itunya? Jadi ada execute db, lupa. Ya kalian tinggal execute aja, bikin objek dari connection db-nya, kemudian execute, kemudian ya ada data atau status gitu.
Tapi nanti ada hasil status dari apa namanya? Status dari request ya, db mana yang buat bikin tuh ya, kolom kurang lebih kayak gini, db new db misalnya, db connection misalnya, kita udah db ini ada kelas db lagi, mungkin db execute query, kemudian di sini ada query, ada return return status dari query. Ini aja. Ya, ini nggak sesuai codingan saya karena saya nggak terlalu menghafal lagi gimana mengakses DB ya, karena biasa ngoding kemudian sintak atau kelas gimana membuat dari koneksi kemudian melakukan query itu saya nggak terlalu hafalin, jadi ini kurang lebih nanti codingannya ya seperti ini. Nah, ini merupakan statusnya, atau kita buat aja status, tapi ambil untuk status sukses atau nggak sukses, perintah insert aja. Jadi insert into log status sama dengan ini, biar mudah dibaca. Lebih kayak gini, kemudian codingannya insert into log status. Nah, di sini gini codingannya yang seharusnya di sini. Nanti ketika kita panggil ini insert into log status di sini. Kok gitu. Nah, codingan yang ini function insert into log status, insert into log status, memanggil model ini, isinya ini, insert log start status, insert log start status, insert kan salah ini, insert log start status. Nah, sedangkan ketika kita mengexecute query, kita bisa aja kayak mengambil apa ya, status dari query ya. Berarti di sini kita insert, kita execute, ada ya, misalnya insert into log status. Status berarti insert log start status sama dengan insert log status. Nah, kurang lebih codingan untuk di insert log start, insert log status ya. DB log model. Oh, ini kok insert log status, insert log start. Ini salah. Insert log start, kemudian insert log status. Parameter dalam query ini ada manggil ke langsung ke akses ke DB ya. Dia buat query insert into log dengan seperti ini, kemudian buat koneksi, kemudian execute perintah itu, kemudian ada balikan status dari execute, insert into log status, insert into log status, kita bikin insert log start status, jadi returnnya insert log start status. Codingannya seperti ini kalau misalnya dibikin ke codingan. Oke. Waduh, ternyata lama coy. Oke, jadi ya kurang lebih seperti itu kalau misalnya sequence diagram ini dibikin ke codingan. Mungkin nanti kita bikin satu video lagi lah ya, yang mungkin sudah benar-benar dipersiapkan secara matang, dan kita ambil aja langsung codingan yang lengkap. Mungkin kita bikin kayak dari Laravel, kemudian kita coba buat codingan cerut, ada satu table, kemudian kita bikin cerutnya, create
data table, update data table user, kemudian ada insert data table user, kemudian ada delete data table user, kemudian masing-masing service, keempat service tersebut nanti kita akan buat sequence diagramnya. Gimana sih membuat sequence diagram dari codingan yang udah ada. Nah, jadi kita reverse. Biasanya kalau misalnya dalam pengembangan perangkat lunak itu kan kita bikin desain dulu nih, kemudian desain itu diaplikasikan di codingan. Nah, sekarang biar desain kita itu sesuai, jadi sesuai dengan codingan, ya kita bikin codingan kita reverse, kita bikin codingan dulu, kemudian codingan kita ini kita bikin desainnya ke sequence diagram. Oke. Jadi untuk sementara kayaknya cukup di sini aja. Oke, kita lanjut sedikit. Nanti, setelah log start ini, nanti di terakhir juga ada log and requestnya, juga kayak untuk mencatat ya respon apa aja yang dikeluarkan dari yang dibalikin ke user gitu. Nah, sedangkan ini adalah app ini adalah codingan utama dari aplikasinya. Di index ini ada membuat instansi dari application, new application sama dengan new application, kemudian dijalanin method run, berarti dalam application, class application ada method run, kemudian dalam method run nanti manggil controller method, berarti di new controller sama dengan new controller, buat instansi dari controller, kemudian manggil method, misalnya kayak ada update dalam controller user misalnya. Itu biasanya kan ada minimal 4 tadi kan. Ada index atau view data, bukan view, select data, insert, kemudian update, and then delete gitu. Berarti sini update data gitu. Update data user atau update data aja gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, dalam update data nanti juga ada memanggil log juga. Nah, sengaja gue bikin 2 log di sini. Jadi ada log yang awal untuk kayak kita bisa mencatat waktu request sampai waktu selesai. Jadi kita bisa juga menggunakan itu untuk mengetahui seberapa lama proses yang dijalankan di codingan. Gitu, sengaja saya bikin ini. Nah, sedangkan untuk log request ini kayak mencatat fungsi utamanya untuk kayak request apa, parameter apa aja yang diolah di control method, kemudian yang dibalikin, respon yang dibalikin di controller itu apa, ini fungsinya. Jadi ada 2 log juga. Setelah selesai CPU, maka ada setelah dapat respon yang mau dibalikin dari controller, di log dulu, baru nanti dibalikin ke app gitu. Oke, ini insert into log. Ini dalam controller itu nanti ada, ya tergantung ininya lah ya. Kalau misalnya tampil data, berarti biasanya ada select. Kalau di controllernya update, itu nanti update data itu ada yang namanya update data, query-nya update table user itu. Nah, dari controller mengakses DB app control. Jadi setiap masing-masing controller ada model sendiri. Jadi kalau misalnya kita bikin, controller ini itu saya lebih suka bikinnya satu kontrol itu untuk menangani satu menu. Nah, dalam satu menu itu kan banyak fungsi. Jadi misalnya ada chroot di situ, berarti satu controller aja kalau satu menu user gitu. Nah, jadi modelnya itu ada satu model controller ini, satu model aja. Tapi setiap model nanti di extend dari sesuai nama table. Jadi controller ini user controller, berarti controller user controller model. Nah, table model ini sesuai dengan nama table. Misalnya ada table user di DB, berarti user model di extend nanti
control model, extend user model. Kenapa dibuat seperti itu ya? Karena nanti lebih enak. Tapi kalau misalnya yang sudah menggunakan framework yang sudah jadi, ya ikutin desain dari framework yang sudah jadi. Biasanya untuk hal-hal yang kayak gini itu sudah ditanganin, ada yang namanya apalagi ada yang namanya ORM kalau nggak salah di Laravel, itu istilahnya Object Relation Mapping. Kalian bisa menggunakan kelas-kelas yang ORM tersebut untuk mengakses aplikasi. Tinggal dipelajarin aja. Oke, udah sampai di sini. Kemudian nanti setelah file index mengexecute codingan, melakukan log, ini codingan semua, baru nanti hasil generate dari codingan ini dibalikin ke web server, kemudian memberikan respon ke user app. Nah, hasilnya berupa misalnya teks lah, HTML kalau itu website. HTML berupa HTML, nanti HTML di render lagi di browser, ditampilkan sesuai perintah lah ya, perintah codingan HTML tersebut nyatanya. Oke. Udah sampai di sini aja sebenarnya. Ini masih ada kenapa saya terapkan desain yang kayak gini, tapi waktunya udah terlalu panjang. Jadi nanti untuk depannya nanti kita bakal improve. Gua nanti bakal bikin kayak satu sequence untuk satu kali proses. Jadi misalnya kita bikin table user, kemudian kita bikin juga codingannya, kemudian dari codingan itu kita bener-bener bikin apa? Ya jalanin aja, bener-bener bikin aplikasi yang sederhana lah ya, yang sederhana tanpa login dulu. Jadi cuman curut nampilkan data user dan untuk satu table aja. Kemudian dari codingannya itu nanti kita kita bikin sequence diagram, jadi biar lebih paham cara membuat sequence diagram. Oke guys, jadi untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini aja dulu karena ini udah agak malam, jadi kita butuh istirahat. Oke, kalau misalnya kalian ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Oke guys, bye bye.